Pernah nggak sih Anda pengen banget mulai kebiasaan baru, tapi kok rasanya aduh berat banget gitu mulainya. Nah, sumber yang kita bahas hari ini bilang kuncinya tuh mungkin bukan di niat yang kuat banget, tapi justru dibikin jadi gampang banget. Betul sekali. Kita bakal dalamin nih konsep kemampuan dari bukunya B.J. Fogg, Tiny Habits. Fokusnya tuh ya sederhana, tapi wah revolusioner. Cara paling gampang buat ubah perilaku itu ya dengan menyederhanakannya. Ini bukan sekedar teori loh. Oh iya, Iya, ini hasil riset Fogg bertahun-tahun, melibatkan puluhan ribu orang. Intinya sih, simple itu kunci. wah menarik banget. Oke, jadi misi kita sekarang ini mau coba kupas tuntas, kenapa sih pendekatan mudah ini kok efektif banget? Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa langsung coba terapkan ini buat kebiasaan yang Anda mau? Sekecil apapun itu nanti mulainya. Yuk kita mulai. Kata Fogg nih, lupain deh rasa bersalah kalau gagal atau maksa diri pakai tekad baja. Coba deh lihat Instagram. Kenapa dulu bisa sukses banget? Kenapa tuh? Karena simple banget pakainya. Cuma 3 klik buat unggah foto. Jauh ngalahin pesaingnya yang fiturnya lebih ribet waktu itu. Salah satu prinsip utamanya Fogg, kesederhanaan itu mengubah perilaku. Ini kayaknya agak beda ya sama nasihat umum. Biasanya kan kita dengar, ayo lebih termotivasi atau usaha lebih keras lagi. Kok Fogg malah bilang perubahan terbaik itu datang pas kita ngerasa seneng dan berhasil, bukan pas ngerasa gagal atau tertekan gitu. Tepat. Dan rasa berhasil itu paling gampang muncul kalau sesuatu terasa mudah kan? Nah, ini nyambung banget ke model perilaku Fogg. Perilaku itu terjadi kalau ada motivasi, kemampuan, sama pemicu barengan. B sama dengan MAP. B sama dengan MAP. Nah, masalahnya motivasi itu kan kayak gelombang. Kadang tinggi, tapi seringnya ya rendah. Nggak bisa diandelin banget lah. Tapi, kemampuan atau seberapa mudahnya sesuatu dilakukan, itu yang bisa kita atur, bisa kita desain. Aha. Jadi maksudnya, kalau sebuah kebiasaan kita bikin gampang banget, kemampuannya tinggi, kita tuh bisa tetap lakuin itu meskipun katakanlah lagi nggak mood atau motivasinya lagi turun gitu ya? Persis, kita bakal tetap ada di atas garis tindakan hayalan itu. Batas di mana kalau kombinasi motivasi dan kemudahan kita cukup tinggi, ya kita bakal bertindak. Membuatnya mudah itu memastikan kita seringnya ada di atas garis itu. Contohnya kayak Fox sendiri soal flossing gigi itu ya? Nah, itu dia, contoh klasiknya. Dia susah banget flossing, sampai akhirnya sadar, masalahnya bukan dia males, tapi desain kebiasaannya yang salah. Begitu dia nemu benang floss yang pas buat dia, terus mulainya cuma dari 1 gigi. Cuma 1 gigi? Iya, cuma 1 gigi. Akhirnya kebiasaan itu jadi deh. Oke. Jadi langkah pertama berarti diagnosis ya. Gimana caranya kita tahu, nih, apa sih yang bikin satu kebiasaan terasa susah buat kita? Kan beda-beda tiap orang. Fogg saranin kita tanya diri sendiri pertanyaan penemuan. Apa sih persisnya yang bikin perilaku ini susah dilakuin? Jawabannya harus jujur ya. Nanti bakal kelihatan tuh mata rantai terlemah di rantai kemampuan kita itu di mana. Apa kurang waktu? Atau nggak ada uang? Atau butuh upaya fisik yang kegedean? Atau mungkin terlalu mikir ya, upaya mental. Atau nggak nyambung sama rutinitas harian. Betul. Bisa jadi salah satu atau kombinasi dari itu. Nah, kalau udah ketemu, misalnya, susah soalnya males mikir mau olahraga apa hari ini. Baru deh kita cari solusinya. Paham. Nah, terus gimana Fogg nyaranin kita buat desain ulang kebiasaan itu, biar lebih gampang? Apa aja strateginya? Ada beberapa strategi kunci nih. Pertama, dan ini intinya tiny habits banget, mulai dari yang super kecil, start tiny, lakukan versi mini banget dari kebiasaan itu yang selesainya kurang dari 30 detik. Kurang dari 30 detik? Serius? Serius. Mau meditasi? Coba aja 3 kali tarik nafas dalam dulu. Udah. Mau rutin masak sehat? Kayak kisah Sarika, dia mulai dari nyalain kompor. Cuma itu. Mau push up? Cukup 2 kali habis dari toilet. Fogg bilang tanaman gede akar kecil itu lebih kuat pas badai daripada yang akarnya dangkal. Bener juga ya, kecil tapi konsisten itu kuncinya. Oke, terus apa lagi? Kedua, gunakan alat bantu dan sumber daya. Bikin jadi lebih mudah secara fisik atau mental. Kayak Fogg tadi cari benang floss yang enak, atau cerita Molly yang jadi rajin meal prep setelah beli wadah makanan sama pisau yang bagus.
Ini ngurangin yang namanya kelelahan mengambil keputusan. Oh, kayak nyiapin baju lari dari malam sebelumnya gitu ya? Nah, itu contoh bagus. Itu termasuk di sini. Ketiga, perkecil skalanya. Scale back. Mirip sama Start Tiny, tapi ini lebih ke ngurangin cakupan atau intensitas awal. Kayak tadi, floss 1 gigi dulu. Jangan langsung semuanya. Oke, terus yang keempat? Keempat, gunakan langkah pemula. Starter step. Ini aksi super kecil yang secara alami ngajak kita ke perilaku yang lebih gede. Kayak tadi Sarika nyalain kompor, itu kan starter step buat akhirnya dia masak sarapan. Sip, sip. Jadi intinya bikin semudah mungkin ya. Nah, relevansinya buat kita semua apa nih? Ya relevan banget lah. Ini ngebebasin Anda dari ketergantungan sama motivasi yang nggak jelas itu. Anda jadi bisa tetap bangun kebiasaan baik meskipun lagi stres, lagi sibuk banget, atau capek. Fogg bilang, pas lagi sulit, Tiny itu mungkin satu-satunya pilihan. Dan ini juga ngubah cara kita mikir ya. Kalau gagal bentuk kebiasaan, bukan berarti kitanya yang lemah atau kurang niat, tapi mungkin cuma desainnya aja yang perlu dibenerin. Kayak cerita Juni yang lepas dari kecanduan gula itu kan, bukan karena tekad baja doang. Betul. Dia desain ulang lingkungannya, terus mulai kebiasaan pendukung yang gampang banget. Dan jangan remehkan efek psikologisnya loh. Ngerasa sukses sekecil apapun langkahnya, itu ngebangun momentum positif. Kayak bola salju gitu ya? Iya, kayak gitu. Ada cerita Linda juga, dia nanam benih kecil positivitas lewat kebiasaan-kebiasaan super kecil pas lagi masa sulit banget. Tiap kali berhasil lakuin hal kecil itu, dia ngerasa mampu. Nah, rasa mampu itu jadi bahan bakar buat terus maju. Oke, jadi jelas banget nih kesimpulannya. Cara paling ampuh, paling bisa diandalkan buat bentuk kebiasaan baru, itu adalah dengan membuatnya sangat mudah. Lupakan kerumitan, fokus ke simpelnya aja. Mulai kecil, rayakan tiap kemajuan, biarin tumbuh pelan-pelan. Nah, betul banget. Sekarang nih, buat penutup, coba deh Anda renungkan sebentar. Kebiasaan apa sih yang pengen banget Anda punya, tapi kok rasanya susah banget mulainya? Coba deh, daripada mikir, wah saya harus lebih keras lagi nih. Coba tanya, gimana caranya saya bikin langkah pertama dari kebiasaan ini jadi konyol saking gampangnya? Apa ya padanan floss 1 gigi buat tujuan Anda itu? Coba dipikirkan.